Halo semuanya, kembali lagi di Republik Rupiah. Oke, di hari ini kita akan membahas tentang Bitcoin halving dan betapa FOMO-nya dari institusi-institusi di luar sana. Oke, kenapa di video kali ini tuh bisa menjelaskan betapa bullishnya untuk masa depan dari Bitcoin ini. Hitung-hitung kami sudah lama juga tidak membahas Bitcoin di YouTube, dan mungkin di sesi kali ini sesi yang lumayan santai dan mungkin bisa panjang videonya. Jadi teman-teman bisa dengerinnya sambil makan, mungkin ada yang sambil rebahan lagi mau tidur gitu, dengerin video kali ini. Oke, mungkin kita sudah digempur dengan berita-berita sebelumnya bahwa BlackRock sudah masuk untuk ETF Bitcoin, sudah apply gitu kan, dan juga beberapa institusi sudah mulai terlihat pergerakannya tertarik gitu dengan Bitcoin. Nah, oke, di video kali ini kita akan gali lebih lanjut dan juga kita melihat dari berbagai sudut pandang tentang si Bitcoin ini dan potensinya terhadap halving selanjutnya. So, langsung aja teman-teman kita nikmati videonya. Let's go! Oke, aku mengingatkan lagi buat teman-teman yang belum ikutan giveaway dari Republik Rupiah karena nominalnya lumayan banget, 1 Ethereum. Untuk harganya mungkin teman-teman bisa cek ya berapa 1 Ethereumnya. Dan buat teman-teman yang belum join ya, langsung aja klik linknya ada di deskripsi. Link Zili kita sudah ada di sana untuk giveaway dari Republik Rupiah. Mungkin teman-teman bingung tentang mengerjakan quest di sini, bisa tonton video Beli David yang ini. Karena di sana sudah dijelaskan bagaimana cara mengerjakan quest dan apa saja questnya sudah sangat detail. So, buat teman-teman yang pengen membership lifetime dan menikmati konten-konten eksklusif dari Republik Rupiah, hasil riset dari tim Republik Rupiah, teman-teman bisa minting Heritage NFT yang seharga 0,1 Ethereum dan dapatkan akses eksklusif konten selama seumur hidup. Oke, segmen yang pertama ini tentang pengenalan apa sih itu halving. Buat teman-teman yang belum tahu mungkin bisa langsung ditonton. Buat teman-teman yang udah tahu mungkin bisa di skip segmen di kali ini. Simpelnya itu halving adalah pemotongan reward block terhadap para miners Bitcoin, yang dimana halving ini sudah diprogram jatuh tempo setiap 4 tahun sekali atau setiap 210.000 blok yang sudah tercipta di Bitcoin. Jadi tidak tentu ya jadwalnya itu 4 tahun sekalinya itu, tapi perkiraannya itu sekitar 4 tahun sekali. Nah, jadi otomatis suplai Bitcoin akan lebih sedikit atau sulit ditemukan atau sulit ditambang karena pemotongan hadiah dari miners ini dipotong setengahnya, yang dimana kalau kita lihat dari sekarang itu rewardnya kan 6,25 BTC per bloknya ya. Nah, nanti di halving selanjutnya itu akan dipotong setengah jadi 3 sekian lah gitu. Nah, kalau kita lihat gambar di sini ya, kita tuh sudah ada 80% gitu perjalanan menuju progresnya dari si Bitcoin halving ini. Nah, dimana di sini udah ada historicalnya juga, halving pertama, halving kedua, dan halving ketiga. Nah, kalau kita melihat dari segi historical gitu kan, dimana ketika halving gitu harganya tidak langsung terbang di hari itu juga teman-teman. Jadi ini ada namanya proses gitu kan. Nah, mungkin kalau di tahun depan itu terulang lagi ya, mungkin teman-teman bisa siapkan strategi teman-teman masing-masing. Nah, kalau kita lihat dari hukum supply dan demand ya, simpelnya dari pergerakan market gitu kan, ketika supply-nya dipangkas atau lebih langka tapi demand-nya masih ada atau menetap ataupun meningkat gitu, otomatis harganya itu bisa meledak secara eksponensial gitu. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjutnya. Kita ke segmen kedua dulu. Nah, di sini kita akan melihat para miners yang mendapatkan keuntungan besar dalam halving ini. Oke, mungkin pertanyaan yang tersirat gitu kan, gimana sih cara miners itu mendapatkan keuntungan gitu? Apakah nggak rugi listrik gitu kan nambang Bitcoin gitu? Nah, di sini tuh ada sistemnya itu reward yang tadi udah saya bilang. Nah, reward ini istilahnya dikompensasi ataupun namanya itu subsidi untuk para miners yang bersedia mengamankan jaringan Bitcoin. Nah, jadi setiap blok yang berhasil diproduksi dari si miners ini akan diberikan subsidi atau reward hadiah itu sebesar 6,25 BTC, yang dimana itu lumayan banget kan harganya, mungkin itu akan dibagi-bagi lagi. Nah, dengan kita lihat perkembangan supply dari Bitcoin ini, mungkin ada nilai inflasinya per tahun itu sekitar 1,8% untuk sekarang, dan kedepannya itu akan lebih rendah lagi karena sudah ada BTC halving. Mungkin para miners itu merasakan kerugian ketika mereka itu menjual di bear market seperti tahun lalu. Kan banyak kita melihat kesengsaraan miners di tahun lalu itu gimana gitu. Mereka itu sulit untuk bertahan ketika bear market karena kalau mereka mau menutupi cost biaya listrik, biaya maintenance, nah ketika dia mau jual Bitcoin mereka itu lah harganya lagi turun banget, lagi murah gitu. Otomatis di sanalah kuat-kuatan dana mereka gitu untuk hold perusahaan mereka itu tetap bisa mining, tapi jualnya tidak sekarang karena harganya lagi murah menurut mereka gitu. Nah, tapi kalau kita lihat ya, selain pergerakan harga BTC yang kita pantau, mungkin kita bisa pantau di sini, aku akan memberikan gambarnya juga. Kita harus pantau juga dari pergerakan saham miners Bitcoin. Kalau kita lihat di awal tahun ini itu sampai di bulan Juli kali ini itu benar-benar pergerakan yang sangat signifikan gitu kan. Nah, di sini kalau kita lihat dari grafiknya itu ya ada yang naik 400%, 200%, rata-rata itu kenaikannya lumayan banget gitu dari pergerakan saham si miners Bitcoin ini. Nah, kan kita bingung siapa sih yang invest gitu kan. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya siapa aja orang-orang yang invest atau institusi yang tertarik gitu ya tentang exposure dari Bitcoin ini. Dan mereka pun jalur investnya itu melalui si miners Bitcoin ini.
By the way, kabar gembira untuk teman-teman, kita punya diskon 10% buat teman-teman yang mau datang ke eventnya Coinvest yang ada di Bali. Hitung-hitung liburan dan juga sambil meet up bareng tim RR serta bisa networking di sana, dan juga ada banyak banget speaker dari internasional yang akan hadir di Coinvest Asia kali ini. Kalau bisa dibilang Coinvest ini event festival kripto atau Web3 yang terbesar di Asia. Jadi teman-teman bisa sambil liburan, datang chill di Bali, habis itu sambil networking dan juga mendapatkan insight tentang Web3 gimana sih ke depannya. Langsung aja gunakan kode Republik 10 untuk dapatkan diskon 10% dari Republik Rupiah untuk tiket Coinvest. Linknya akan kami taruh di bawah juga. Oke, sekarang kita ke segmen supply dan demand. Mungkin hal ini terdengar simpel ya teman-teman, tapi kalau kita lebih telusuri lebih lanjut gitu kan, dari segi supply Bitcoin itu sudah pasti 21 juta. Tapi kalau dari segi demand itu biasanya bervariasi gitu, ada dari institusional, ada dari individu, dan juga para retail seperti kita. Nah, kalau kita lihat supply dari Bitcoin ini kan sangat langka. Totalnya itu 21 juta, dan sedangkan ada miliaran orang gitu yang tersebar di seluruh dunia gitu. Dan dari beberapa orang pun melihat Bitcoin itu sebagai emas digital, habis itu ada yang sebagai penyimpan nilai ataupun penyimpan dan juga transfer nilai mereka gitu. Karena lebih mudah menggunakan Bitcoin untuk transfer antar negara gitu, karena itu sistemnya peer to peer gitu, tidak ada potongan dan lain-lain. Nah, mungkin banyak banget kan narasi yang tersebar gitu kan, tidak peduli narasi apapun yang di luar sana, tapi yang terpenting itu adalah tingkat dari adopsi gitu. Yang dimana ujung-ujungnya narasi itu kan untuk membuat adopsi gitu. Nah, contohnya yang terakhir itu kan dari kasus bank run kemarin di Amerika, dan juga Credit Suisse pun mengalami bangkrut gitu kan. Dan orang-orang tuh berpikir, wah di mana nih aku menyimpan nilaiku gitu, atau menyimpan kekayaanku gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi adopsi Bitcoin itu sangat pesat gitu kan, ketika ada rumor dan juga tragedi seperti kemarin itu. Orang-orang tuh mulai menyimpan nilai mereka atau kekayaan mereka itu dalam koin oranye ini. Dan kalau kita lihat dari warga negara atau orang yang tinggal di suatu negara yang sistem fiatnya dan juga ekonomi negaranya itu sangat bergejolak gitu kan. Nah, dimana mereka itu menyimpan kekayaan mereka gitu, agar nilai mereka itu tidak terlalu volatile. Kadang-kadang inflasinya terlalu tinggi dan lain-lain. Nah, dengan adanya Bitcoin tuh mereka mungkin memilih, oke, aku menyimpannya di Bitcoin karena ini aset yang internasional dan juga harganya tidak terlalu fluktuatif dari segi ekonomi di negara mereka ataupun uang fiat mereka. Ya, istilahnya bisa sebagai aset lindung nilai. Nah, satu lagi demand yang terbesar yang kita akhir-akhir ini lihat adalah dari BlackRock dan juga para aset manajemen lainnya. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu apaan sih BlackRock, apaan sih perusahaan aset manajemen gitu kan. Nah, jadi simpelnya itu mereka itu mengelola dana klien gitu untuk diinvestasikan agar menghindari nilai inflasi gitu. Nah, jadi ketika BlackRock ini mengusulkan atau mengapply ya sebuah ETF Bitcoin gitu, atau istilahnya kontrak untuk investasi Bitcoin gitu buat para klien mereka. Nah, disinilah berita bullish muncul gitu. Yang mungkin logika simpelnya seperti ini teman-teman. Aset manajemen yang besar saja sudah melirik aset investasi Bitcoin gitu. Karena logikanya aset manajemen yang besar itu mereka itu pasti sangat pemilih gitu, sangat milih-milih untuk instrumen investasi yang ditawarkan ke kliennya gitu. Apalagi mereka itu mengelola dana yang sangat besar dan nilainya itu triliunan. Oke, kita putar balik lagi. Sekarang flashback dikit ya. Kalau kita lihat dari Larry Fink. Larry Fink itu adalah CEO-nya di BlackRock dan juga chairman-nya lah atau ketuanya gitu. Nah, pada tahun 2017 tuh si Larry Fink ini belum bullish terhadap Bitcoin ataupun kripto gitu. Nah, dia tuh mengatakan, di sini ada beritanya, aku tampilin juga ya teman-teman. Dia tuh menyatakan bahwa Bitcoin itu index of money laundering gitu. Atau istilahnya ya aset digital orang-orang pakai nyuci duit lah gitu. Wah, apa sih asetnya tuh nggak jelas gitu lah. Mungkin terlalu berbahaya dan lain-lain gitu. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang beredar di Twitter ataupun di media-media manapun, yaitu beredar tentang Larry Fink ini memutar balik arah gitu, atau 180 derajat gitu berputar tentang keputusannya kali ini. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa tonton videonya tentang gimana sih argumen dari si Larry Fink ini terkait aset kripto dan juga Bitcoin. Nah, dari pernyataan itu teman-teman mungkin bisa nilai lah ya, gimana sih pernyataan dari si Larry Fink ini gitu. Yang dulunya mungkin tidak percaya, yang dulunya mungkin mengata-ngatai lah ya, tapi sekarang itu sangat bullish gitu, karena ini salah satunya permintaan dari klien mereka pastinya. Ya, logikanya simple, karena aset manajemen ini dia mendapatkan keuntungan dari manajemen fee gitu kan. Ketika klien banyak yang tertarik gitu terkait Bitcoin, ya pasti mereka berpikir 60 kali gitu kan untuk menyediakan aset ini, dan mereka pun pasti riset gitu. Nah, di sini ada cuplikan yang menurutku itu lucu juga ya. Nah, si Larry Fink ini disebut sebagai New Bitcoin New Chief of Marketing Officer. Jadi dia istilahnya kayak memarketingkan Bitcoin lah sekarang itu. Yang ketika dulu itu beliau itu tidak tertarik lah ya. Sekarang mungkin kalau kita lihat akun-akun seperti Michael Saylor gitu yang sering banget shilling tentang Bitcoin. Nah, sekarang ada yang baru lagi gitu si Larry Fink ini gitu. Tapi ini postingan cuma untuk lucu-lucuan aja teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat sekelas brand BlackRock ini, aset manajemen terbesar di dunia ini, brand mereka ini sangat krusial gitu dan
tidak mungkin brand sebesar ini memutuskan untuk gegabah gitu saja, ataupun sampai membuat pernyataan publik seperti itu. Yang dimana logikanya pasti itu dari permintaan klien mereka yang besar dan juga hasil riset mereka mandiri. Oke, mungkin kita flashback lagi deh. Kenapa sih ETF ini sangat heboh gitu kan? Padahal kalau kita lihat dari market sekarang itu pergerakannya nggak booming banget gitu kan. Oke, kita flashback deh dan melihat aset sebelah, itu aset emas gitu. Nah, ketika emas itu diajukan sebagai ETF, itu pertama kali emas itu diajukan sebagai ETF itu tahun 2023 yang dimana oleh WGC atau World Gold Council, yang dimana asetnya itu tikernya itu GLD atau SPDR Gold Share gitu pada Maret 2023, yang dimana BlackRock ini baru mengajukan ETF Gold yang dinamai itu sebagai iShares Gold Trust pada tahun 2023 Januari. Nah, disinilah mungkin kita lihat dari segi price action gimana sih dampak untuk jangka panjangnya. Nah, di sini kita lihat ya dari price actionnya dari 2005 sampai di tahun ini gitu. Nah, emas tuh telah mencapai ATH baru gitu kan, atau kira-kira kenaikan dari tahun tersebut itu sekitar 400% gitu kan. Dan kalau kita lihat zoom out lagi mundur-mundur gitu, itu adopsinya tidak terlalu banyak ketika di tahun lalu, karena waktu itu orang-orang itu baru bisa beli emas yang menggunakan emas fisik gitu, belum ada kontrak digitalnya. Jadi orang-orang pun berpikir, wah ini ketika ada langkah investasi yang mudah gitu menggunakan kontrak emas gitu, kenapa kita harus was-was gitu dengan investasi menyimpan emas itu secara fisik di rumah gitu kan. Kan kita pribadi pun was-was juga ketika kita ketahuan gitu punya banyak emas di rumah gitu, apa perampok itu tidak melirik rumah kita gitu, apa tetangga itu tidak dengar isunya dan melirik gitu kan. Itu yang pasti muncul kekhawatiran mandiri kita kan. Nah, mungkin untuk lengkapnya penjelasan dari emas dan juga Bitcoin itu sudah saya buatkan videonya di sini. Nah, di sini kita melihat mengapa sih timingnya itu pas gitu sebelum halving, para institusi itu bergerak gitu berbondong-bondong bullish terhadap Bitcoin. Salah satu aset manajemen yang terbesar pun juga mengusulkan ETF Bitcoin gitu. Dan kalau kita lihat lagi dari pergerakan halving itu ada sentimen yang sangat bullish gitu kan ke depannya, dan si institusi ini berusaha masuk sebelum si halving terjadi gitu. Nah, mungkin kalau kita kenal di market itu istilahnya seperti buy the rumor, sell the news gitu. Ketika halving gitu kan mungkin menanti harganya naik, nah mereka itu sudah punya posisi terlebih dahulu gitu. Kalau kita lihat mungkin retail seperti kita itu banyak yang menyerah ketika bearish gitu kan, ketika bear market tiba itu, ketika wah kita itu kayak unbelief lah lagi terhadap kripto gitu, banyak aset yang jatuh, banyak aset yang hilang gitu kan di kripto. Nah, kalau kita lihat mungkin dari segi pertahanan gitu kan, kita tuh mungkin agak lebih tergoyah gitu mentalnya ya, karena kita tuh melihat market tuh sangat berdarah-darah. Nah, tapi beda dengan institusi yang sudah berpengalaman gitu kan, ataupun investor-investor retail yang sudah berpengalaman gitu, pasti mereka itu memilih timing di market gitu. Seperti kita lihat aset-aset manajemen gitu kan, mereka itu memilih timing di market gitu. Wah, ini sekarang bearish gitu kan, bear market gitu. Ya udah, kita sudah riset gitu kan, kita masuk sekarang gitu, semoga aja ini disetujui gitu. Dan mereka pun memilih timing masuk tuh pasti tidak asal-asalan, karena untuk kebaikan nama baik mereka dan juga kebaikan klien mereka. Oke, kita masuk ke segmennya institusi FOMO. Nah, di sini ada ilustrasi gambar yang menarik gitu kan. Di sini kayak ada desa gitu, desa Bitcoin, dan di sini ada regulator sebagai tembok bendungan gitu kan. Dari airnya itu di atas ada dari beberapa institusi kayak BlackRock, ada dari Fidelity, JP Morgan dan lain-lain, ada dari Vanguard juga. Yang dimana mereka semua itu institusi-institusi besar dengan dana yang sangat besar. Itu ibaratkan seperti air bendungan gitu yang siap membanjiri atau memberi tekanan gitu terhadap market gitu. Nah, ketika dari segi regulator ini sudah approve gitu kan, itu berapa dana yang siap digelontorkan untuk market kripto gitu. Nah, tapi pertanyaannya, nah kalau institusi ini belum bisa investasi di aset kripto gitu kan, karena belum dipersetujui oleh regulator, nah kemana sih lari mereka itu? Kemana sih mereka itu mencari exposure terhadap Bitcoin ini? Nah, kalau kita lihat di sini, institusi itu secara diam-diam itu memiliki posisi atau sudah masuk posisi besar gitu dalam saham yang memberikan exposure kepada Bitcoin. Contohnya salah satunya yaitu Miners Bitcoin. Yang dimana kalau kita lihat dari 9 saham penambang Bitcoin yang teratas ini ya, menurut laporan dari Cointelegraph ini, mereka itu memiliki kenaikan rata-rata sebesar 257% sepanjang tahun 2023. Bahkan kalau kita lihat dari Chipper Mining, ini salah satu perusahaan mining juga, kalau aku tadi lihat itu pergerakannya sudah lebih dari 1000% di tahun 2023. Mungkin aku juga lihatkan grafiknya. Nah, itu salah satu contoh dari
dari institusi itu agar mendapatkan exposure terhadap Bitcoin gitu. Ya, kembali lagi, institusi itu juga isinya juga manusia sama seperti kita para retail ini, dan mereka pun memahami konsep dari Bitcoin halving. Tetapi selama ETF ini belum disetujui oleh regulator, ya mereka mencari exposure terhadap cara yang lain. Dan kalau kita lihat lagi gimana sih cara institusi itu mendapatkan exposure terhadap Bitcoin. Nah, mungkin teman-teman mengenal salah satu perusahaan yang bernama MicroStrategy, yang dimana MicroStrategy ini memiliki atau hold Bitcoin itu sebesar lebih dari 150.000 Bitcoin. Mungkin ini bisa dibilang untuk terbesar skala institusi ya yang hold Bitcoin. Yang dimana itu ada orang di baliknya yang bernama Michael Saylor. Nah, kalau kita lihat dari siapa sih di balik MicroStrategy ini, siapa sih pemegang saham dari perusahaan MicroStrategy ini? Kalau kita lihat ada dari BlackRock, habis itu ada dari Fidelity dan juga Vanguard. Mungkin aku bakal tampilkan di sini tentang siapa sih holding terbesar dari MicroStrategy ini. Nah, kalau kita lihat di sini tabelnya ya, siapa sih yang terbesar gitu kan, ada dari Capital Research, habis itu ada dari Vanguard gitu kan yang memiliki 8%, habis itu ada dari Fidelity yang memiliki 6%, dan juga dari BlackRock tadi itu memiliki sekitar 5% gitu. Dan si perusahaan MicroStrategy itu rutin untuk akumulasi Bitcoin gitu. Mungkin per tahun mereka bisa beberapa kali gitu, dan juga terakhir ini mereka baru lagi nambah gitu kan akumulasi Bitcoin mereka. Yang dimana untuk mendapatkan harga yang oke lah menurut mereka. Kalau nggak salah harganya rata-rata average mereka itu ya di angka sekitar 28.000 gitu kalau nggak salah untuk sekarang. Oke, kita balik lagi terkait Bitcoin ETF. Nah, kalau kita lihat dari beberapa institusional besar aset manajemen itu sudah tertarik gitu kan tentang Bitcoin atau exposure Bitcoin. Nah, mereka itu mencari jalan pintas gitu atau jalur tikusnya gitu agar mendapatkan exposure Bitcoin lebih awal gitu. Nah, logikanya ketika Bitcoin ETF ini sudah di-approve oleh para regulasi di luar sana, mungkin kita bisa melihat bagaimana sih mereka itu bakal jor-joran terkait halnya investasi di Bitcoin. Apalagi mereka menyadari halving akan terjadi di tahun depan. Yang dimana secara historical setelah halving mungkin at least setahun atau kurang dari itu Bitcoin menempuh all time high baru. Nah, kalau kita lihat likuiditas Bitcoin di exchange itu mengalami penurunan sampai rekor terendah dari tahun 2018. Nah, mungkin salah satu penyebabnya itu karena ada isu tentang exchange yang baru saja terjadi, yaitu FTX kemarin teman-teman. Jadi orang-orang tuh mungkin tarik asetnya ke dompet pribadi mereka gitu. Tapi kalau kita lihat likuiditas yang rendah ini ketika institusi itu pengen masuk dan sudah disetujui gitu ya oleh regulasi, itu akan menyebabkan hukum supply dan demand terjadi lagi. Ketika supply yang tersedia itu sedikit, ya otomatis demand membanjiri market gitu kan, otomatis harganya itu bisa meledak gitu. Nah, meskipun institusi ini bisa melakukan OTC gitu kepada para miners Bitcoin untuk membeli Bitcoin mereka gitu kan. Nah, terlepas dari bagaimana cara mereka itu membeli, nah yang pastinya yang kita tahu tuh pasti mereka akan menentukan titik jualnya nanti, di mana sih harga tertinggi menurut mereka gitu. Well, mungkin kesimpulannya untuk video kali ini kita melihat dari institusi itu sebuah lembaga yang mempunyai dana yang besar gitu kan. Contohnya dari BlackRock tersendiri itu aja mempunyai aset under management itu senilai 9 triliun dolar gitu. Ya, kalau kita lihat dari market cap Bitcoin sekarang di angka setengah triliun atau 500 sekian miliar dolar gitu. Nah, itu kita bisa bayangkan ya berapa banyak ada institusi, mungkin sekitar 10% dana dari institusi itu masuk ke Bitcoin, itu akan menyebabkan pumping yang lumayan banget gitu. Well, tetap Dior teman-teman, ini adalah sebuah opini dan juga sebuah spekulasi mungkin dibilang ya kalau jalurnya mulus seperti itu. Oke, gimana menurut kalian guys dari skenario bullish yang sudah dijabarkan tadi? Apakah perjalanan Bitcoin ini akan semulus itu untuk mencapai all time high baru lagi? Dengan adopsi yang kita bisa lihat itu lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi kalau kita lihat market cap Bitcoin itu masih jauh kecil dibandingkan dari market cap seperti emas dan juga saham dan lain-lain. Apakah akan ada pergerakan harga yang sangat signifikan ketika Bitcoin halving itu terjadi? Well, silahkan komentar di bawah. So, thank you guys sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!